membacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsun sahih rawahu Imam Bukhari fi sahihih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il 'azim wa fi hadhil jalsatil 'azimah. ربطنا الله وإياكم بأقوى الارتباط بنبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha mengangkat derajat hamba-hambanya, Maha menebar gaya ketenangan dan kesejukan ke dalam sanubari hamba-hambanya, sehingga hamba menemukan ketenangan dan kesejukan dalam melewati kehidupan. Lalu ia pun tenang untuk selalu berbuat hal-hal yang luhur. Allah Maha menjauhkan dan Maha mampu mencabut segala kesulitan hamba-hambanya, dan Maha mampu melimpahkan kemudahan kepada hamba-hambanya. Allah tiada yang lebih mampu darinya, dan semua yang mampu adalah hamba, dan dialah yang maha mampu, sang maha pemilik segala kemampuan. Allah Maha tunggal dan maha abadi dalam kesempurnaan, maha tunggal dan maha indah dalam limpahan kebahagiaan yang disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, kebahagiaan dunia yang fana dan kebahagiaan akhirat yang kekal, kesemuanya dalam satu kepemilikan tunggal Allah. Maka beruntunglah jiwa dan sanubari yang ingin dekat dengannya, yang ingin cinta dengan Allah. Sanubari seperti ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Semakin hari semakin sirna, maka semakin Allah menghargai hamba-hamba yang ingin dekat kepadanya, yang mencintai Allah. Kita sangat tahu bahwa kita bukan orang yang berhak mencintai Allah. Namun jika kita lihat samudera kasih sayang Allah, kita bersangka buruk jika mengira Allah mengusir kita, karena gerbang rahmatnya lebih luas dari seluruh dosa hambanya. Jika bersatu seluruh dosa hamba-hambanya, tiada berarti dibanding samudera pengampunannya. Maka oleh sebab itu, munculkan dan terbitkan harapan di hatimu bahwa Sang Maha berlemah lembut siap berlemah lembut kepadamu selama engkau ingin dekat kepadanya lebih lagi. Semoga kita diangkat oleh Allah untuk ingin selalu dekat padanya.
untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha abadi, yang dengan itulah Sang Maha Abadi membagi-bagikan rahmatnya kepada kita lebih dari hamba-hambanya yang lain. Dia maha mampu memberi lebih dari yang telah ada saat ini berupa anugerah zahir dan batin, dan maha mampu merubah keadaan kita berupa yang zahir dan yang batin, dan derajat kita di dunia dan di akhirat Allah maha mampu merubahnya, dan masih bisa dirubah selama kita masih hidup dan masih mau berdoa memohon padanya. Maka mohonlah. Sampailah kita pada hadis luhur ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iman itu adalah 60 bagian lebih. Bid'un wa sittun. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan makna bid'un ini berikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan bid'un itu antara 1 sampai 10, ada yang mengatakan antara 3 sampai 9, ada yang mengatakan pendapat-pendapat lainnya. Yang jelas lebih dari 1 kurang dari 10. Demikian pendapat yang paling kuat. Maka ringkasnya kita katakan bahwa iman mempunyai cabang 60 lebih. Ringkasnya begitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, dan sifat malu adalah beberapa bagian daripada iman. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar yang mempunyai sifat yang dimaksud malu di sini adalah malu berbuat dosa, bukan malu berbuat pahala. Ya. Jadi sebagian dari kita memahami maksudnya kalau dia mempunyai sifat pemalu maka itu bagian dari iman. Malu dari berbuat buruk maksudnya. Malu berbuat baik bukan iman itu, saudara-saudariku yang kumuliakan. Jadi orang yang malu berbuat buruk di hadapan makhluk dan tidak di hadapan makhluk, khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala, itulah puncaknya kemuliaan malu. Malu itu kan ada derajat. Ada derajat malu kalau di depan orang saja, kalau nggak ada yang lihat, maka sifat malunya terhadap hal yang buruk. Ada yang tidak di hadapan orang sekalipun ia tetap malu berbuat buruk karena dia tahu Allah Maha melihat. Nah, inilah malu yang terindah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Beberapa bagian dari iman sudah terambil oleh sifat malu itu. Malu berbuat buruk maksudnya, malu berbuat hal yang hina, malu berbuat jahat, malu menyakiti orang lain, malu mengganggu orang lain. Hal seperti itulah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang mesti dibangun kembali dalam diri dan pribadi kita. Hari-hari kita semakin hari orang-orang tidak malu lagi berbuat dosa dan makin malu berbuat mulia. Mau sholat malu, dari tempatnya gak kelihatan orang. Mau ngaji malu. Subhanallah. Kalau maksiat gak ada yang malunya. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka kita layak menjadi per hal ini. Pemuda-pemudi sekalian, bangkitlah yang hadir di sini dan yang mendengarkan lewat streaming website siaran langsung ini. Bangkitlah sebagai pelopor bahwa kita jangan malu berbuat baik dan malulah berbuat jahat. Ya, tapi saya ini kalau malu kadang-kadang bingung, Allah melihat, Allah tidak melihat. Yang penting malu berbuat jahat dan jangan malu berbuat baik. Itu dulu. Nanti pelan-pelan baru diperbaiki ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat ikhlas itu bertangga-tangga. Ya, saudara-saudariku yang kumuliakan, jadi jangan malu dalam berbuat yang baik, malulah terhadap berbuat yang jahat. Saudara-saudariku yang muliakan, jika bertumbuh generasi seperti ini, semakin indahlah keadaan wilayah kita dan wilayah masing-masing. Kenapa? Karena kalau sudah mulai orang berbuat baik tidak malu-malu, perbuatan baik kelihatan.
Sebenarnya banyak yang ngaji Quran, sebenarnya banyak orang yang melakukan sholat, tetapi banyak yang malu-malu di depan orang lain. Ini yang menjadi masalah, saudara-saudariku yang mulia, kan mesti disiarkan. Namun tentunya sebagian dari kita risau hal ini akan menjadi riya. Tetapi demi kemaslahatan umat, maka bangkitlah, bawa Al-Quran, jangan malu-malu. Ya, bawa hal-hal yang mulia yang selama ini dianggap aib. Orang malu manggil nama Allah sekarang, nyebut ya Allah, malu. Makanya di majelis kita justru kita syiarkan, sebagaimana kita lihat guru mulia kita nyebut ya Allah, ya Allah. Kok gak malu-malu ya berdoa? Justru hal yang luhur sekarang yang makin banyak ditinggalkan, kita hidupkan kembali. Saudara-saudariku yang memuliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, "Utitu mafatih khazainil ard hatta wudi'at biyadi." Diberikan kepadaku kemakmuran di permukaan bumi sampai ditaruhkan di tanganku. Lalu berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kemudian beliau wafat, kalian yang mewarisinya. Demikian riwayatnya. Saudara-saudaraku yang muliakan, tidak di satu tempat pun kecuali Allah siapkan padanya gerbang kemakmuran, karena sudah diwariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tempat yang tandus, tidak ada tanaman bisa ditanam, hujan turun setahun sekali, boro-boro bisa bikin sawah di situ, air tidak ada. Subhanallah, sumber minyak. Malah tempat yang makmur. Saudara-saudariku yang muliakan, di mana tempat selama kita mencari kemuliaan di tempat itu berupa keberkahan di bumi, Allah Maha mampu membukanya. Namun walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum kanu yaksibun. Kalau penduduk itu mau beriman dan bertakwa, kutumpah ruahkan keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Tapi mereka banyak berbuat dosa, maka ku ambil keberkahannya. Tempat banyak yang mengandung kemuliaan dan keluhuran, tapi tidak diketahui oleh kita. Padahal bumi penuh keberkahan untuk menuju keluhuran yang kekal kelak. Saudara-saudariku yang memuliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis shiddah." Jangan lupa kepada Allah di saat kau dalam kemudahan, Allah tidak akan lupa padamu saat kau dalam kesulitan. Kalau kita dalam kemudahan, jangan lupa kepada Allah. Maksudnya tetap sholat 5 waktunya, tetap malah makin banyak membantu bersedekahnya. Ya, di saat ia kesulitan, Allah tidak lupa dengannya. Maksudnya apa? Saat ia terjebak dalam cepat diangkat oleh Allah kesulitannya. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu kunci pembuka masalah dan kesulitan. Bagaimana caranya melewati kesulitan yang akan datang kepada kita dan sedang datang kepada kita? Gimana supaya cepat selesai kesulitan itu? Adalah dengan cara kalau datang kemudahan jangan lupa pada Allah. Maka saat datang kesulitan, kesulitan akan ringan dan mudah, jauh lebih ringan dan mudah dari kesulitan yang pernah kita lewati sebelumnya. Ini rahasia dari kehidupan yang dibuka oleh Allah melalui rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau tidak zikir lagi, langsung keluar ke rumahnya. Biasanya beliau zikir dulu selepas sholat. Ini langsung keluar ke rumahnya, ditinggal jamaah. Kaget para sahabat, kenapa Rasul terburu-buru? Selesai ditanya, ya Rasulullah, dia keluar. Kami lihat keburu, selepas sholat langsung pergi. Rasul berkata, aku ingat ada tibr, perak sebesar tibir. Tibir itu perak sekira ujung ibu jari. Ya, lupa belum disedekahkan punya fuqara.
Selepas sholat lari Rasul ke rumahnya untuk segera disedekahkan, tidak mau telat satu detik pun. Itulah indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia dan paling indah dan paling tidak mau mengecewakan siapapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu diberi pakaian oleh seorang ibu-ibu tua, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ku berikan padamu pakaian ini, nasajtuha biyadi, ini aku bikin sendiri dengan tanganku. Maksudnya dia yang merajutnya sendiri pakaian itu. Liaksukaha, supaya engkau memakainya. Rasul menerimanya. Terima kasih banyak wahai ibu, terima kasih, Allah melimpahkanmu keberkahan. Dipakai oleh Rasul. Lalu berapa lama ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, aku minta pakaianmu itu. Iya, nanti aku ambilkan. Aku mau minta yang itu yang sedang kau pakai. Sahabat yang lain protes, enggak ada adabnya. Rasulullah lagi pakai baju, disuruh buka bajunya, diminta. Iya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cuma karena akhlak yang paling luhur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan saya, jamaah katanya, Habib Munzir kok nggak ada open house, terima tamunya kapan? Nggak sanggup. Saya juga mau salaman dengan kalian semua, mau, tapi sama-sama nggak sanggupnya. Ya, lebih-lebih saya tahun lalu kan kita malam Selasa seperti ini habis Idul Fitri kan kita bersalaman bersama. Baru 3 soft sudah pecah ini kacanya jam ini. Ya. Sudah baru berapa menit sudah ada yang pingsan dari desak-desakan, ada bagi-bagi uang. Akhirnya kan jadi repot. Jadi sayanya merasa tidak mampu daripada jadi mudarat, ya sudah. Ya, saya kan bukan ulama besar. Kalau ulama besar pakai open house. Kalau saya kan sama seperti kalian, ya, cuma beda ini aja sama pakaian begini. Ya, hadirin hadirat, beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh buka bajunya, dibuka bajunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar. Masuk, dibuka bajunya, diberikan. Sahabat yang lain bicara, kamu ini nggak ada adabnya, minta pakaian yang sedang dipakai sama Rasul. Dia berkata, bukan itu, aku minta pakaian ini supaya nanti jadi kain kafanku saat aku wafat. Dia mau pakaian yang sudah disentuh oleh kulit Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Rasul memberikannya demikian indahnya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk mengenal Rasul. Diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syifa oleh Hujjatul Islam Al-Imam Qadhi Iyad bahwa salah seorang dusun, seorang badui, ya, ia sedang menggembala kambingnya seperti biasa. Lalu datang serigala. Serigala tentunya kan makanannya kambing. Kambing itu makanannya serigala. Maka serigala itu berkata, "Ajab, kau masih duduk di sini aja. Aneh, kau masih nyantai dengan kambingmu." Orang badui itu berkata, "Ajab, ajaib nih. Kok serigala bisa bicara?" Serigalanya nyahut lagi, "Yang lebih ajaib kamu. Kenapa di sebelah bukit sudah bangkit Nabi akhir zaman, kamu masih tenang-tenang dengan dombamu?" Tambah bingung lagi badui ini. Di serigala ngomong, serigala jadi dai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini zaman Sayyidina Muhammad dan mukjizat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serigala jadi dai. Saudara-saudariku yang memuliakan, ini badui orang dusun bingung. Nabi akhir zaman bangkit, yang ngomong serigala. Yang usia masih belum tentu percaya. Kalau yang ngomong serigala malah bingung, nggak percaya. Ngomong lagi badui ini, dusun ini. Terus kalau aku pergi ke sana, yang kamu yang nyerang domba-dombaku ini. Enak-enakan kamu yang nelen, kasarnya gitu. Kata serigala itu, aku yang jaga kambing-kambing. Kamu pergi sana, temui Nabi akhir zaman. Janji nih, janjian sama serigala. Janji, kata serigala, aku yang jaga domba-dombamu. Pergi sana. Dia pergi sambil bingung, perginya sambil bingung.
ketemu sama Rasulullah SAW, masuk Islam, mengucapkan syahadah, belajar tentang Islam beberapa hari, beberapa waktu, lalu cerita pada Rasul, ini serigala begini-begini. Kata Rasul, tenang, serigala itu terus menjaga domba-dombamu. Tapi kan serigala kerjaannya makan domba, makan kambing, akan dijaga olehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengurus hal itu. Biarkan terus. Sudah selesai, kira-kira ia bisa kembali diulang. Dia lihat dombanya masih tetap, serigalanya tetap yang jaga. Dia hadiahkan bagi serigalanya seekor domba, nih satu domba, bawa deh. Terima kasih atas kabarnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai serigala jadi qadamnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang melakukan hal ini tidak mustahil, karena zaman Ashabul Kahfi pun anjingnya setia kepada Ashabul Kahfi. Maka dikatakan oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu warḍah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah berdoa, adrakat dakwah liwalad wa walad waladi. Kalau sudah Rasul berdoa kepada seseorang, mendoakan seseorang, maka doanya itu sampai kepadanya dan kepada keturunannya. Hadirin hadirat, kita semua ini tidak henti-hentinya dalam doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan umatnya sampai akhir zaman. Pertama dibangkitkan beliau adalah dari seluruh makhluknya Allah yang dibangkitkan pertama kali sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut ummati, namaku dan nama kalian tertulis dalam lingkaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kita bermunajat bersama. Semoga Ramadan yang demikian luhur telah melintas dan melewati kita, dan kemuliaannya telah lewat dari kita, dan Ramadan yang lewat tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan yang akan datang, namun sang pemilik Ramadan tetap maha ada, yang maha melimpahkan kemuliaan Ramadan tetap maha ada, maha mendengar, maha melihat, maha memberi, tetap maha melimpahkan, tetap maha mendengar doa. Maka serulah bersama-sama, ya Allah, 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 ya Allah. Tenangkan hati kami, sejukkan jiwa kami, tenangkan hari-hari kami, limpahi kami ketenangan, kesejukan, kedamaian, ketentraman, zahir dan batin, dunia dan akhirat, kebahagiaan, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Hal ini mustahil kecuali darimu, ya Allah, 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 ya Allah. Pandanglah seluruh wajah kami semua. Ingatlah wahai Allah seluruh wajah ini. Di hari kebangkitan kelak, pastikan bersama orang-orang yang berzikir, orang yang banyak berdoa. Ya Allah, ya Allah, jangan kumpulkan kami di hari kiamat bersama para pendosa. Kumpulkan kami di yaumul qiyamah dengan hamba-hamba yang saleh bersama Nabi kami Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Getarkan hati kami saat menyebut dan mengingat-Mu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikan kami hamba yang banyak berzikir, Ya Allah. Angkat musibah dan kesulitan kami, Ya Allah. Limpahi kami kemudahan dunia dan akhirah, Ya Allah. Jangan siksa kami dunia dan akhirah, Ya Allah, Ya Allah. Di antara kami yang dalam sekolahnya berikan kesuksesan dan kemudahan dalam sekolahnya, yang dalam pekerjaan berikan kesuksesan dalam pekerjaannya, yang dalam perdagangan limpahkan kesuksesan dan kemudahan dalam perdagangannya, yang dalam rumah tangga limpahkan keberkahan dan keluhuran dalam rumah tangganya, Ya Allah. Jadikan kami melewati kehidupan dunia dalam ridha, Ya Allah. Dalam pengampunan-Mu, dalam kelembutan-Mu, dalam kasih sayang-Mu, Ya Allah, Ya Allah. Terbitkan cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kami, Ya Allah. Angkat segala kesulitan dunia dan akhirat dari kami, Ya Allah. Tidak ada yang lebih patut diharapkan lebih dari-Mu memberi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Engkau maha memberi lebih dari yang kami harapkan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, majlis-majlis sudah dimulai. Semoga majlis-majlis taklim kesemuanya dikeberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wilayah kita Jakarta dan seluruh wilayah barat dan timur makin makmur dengan majlis zikir, majlis taklim, dan semua benteng-benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk limpahan rahmat dan keberkahan. Kita doakan para ulama, para habaib, para kiai dan para sesepuh kita semoga dalam rahmat dan kebahagiaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya pembacaan doa Maulid yang akan dibacakan oleh guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Barakwan. Yatafaddal mashkura.